Pemirsa, penempatan para politisi dan loyalis pro pemerintahan Jokowi JK sebagai komisaris di sejumlah BUMN kini menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai kebijakan itu kental dengan nuansa politik balas budi Jokowi terhadap orang-orang yang dianggap berjasa memenangkan Jokowi JK saat pelaksanaan Pilpres tahun 2014 yang lalu. Namun sebagian lain menilai bahwa hal itu sebenarnya hal yang wajar dan biasa saja bagi pemerintah, di mana pemerintah bisa menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk memantau kinerja badan usaha berplat merah itu. Toh hal ini juga dilakukan oleh para penguasa sebelumnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang kini ditempatkan menjadi komisaris dan bertugas mengawasi serta mengarahkan kinerja BUMN itu benar-benar orang yang tepat, atau hanya sekedar gonjang-ganjing bagi-bagi kue jabatan secara membabi buta. Lalu bagaimana nasib BUMN ke depan jika kebijakan seperti ini dipertahankan dari generasi ke generasi? Ya pemirsa, kita segera membahas persoalan ini bersama narasumber yang telah kami undang ke studio, yaitu pengamat kebijakan publik Zaim Saidi dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pereira. Dan pemirsa, jangan lupa Anda juga bisa berinteraksi dalam dialog kita melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau kirim SMS Anda melalui nomor 0812 8191 2571. Anda pengguna akun media sosial bisa mention kami di Twitter @berita1tv atau akun Facebook kami di Berita1TV. Baik, selamat malam Pak Andreas, Pak Zaim Saidi. Terima kasih bergabung bersama Prime Time Talk. Dan kita juga akan mengundang partisipasi pemirsa nanti untuk berdiskusi dengan kita. Pak Zaim Saidi, ini bagi-bagi jabatan atau the right man on the right place? Ya, pertama kita mesti paham dulu nature politik, ya kan? Nature politik adalah ya balas budi bagi mereka yang mendukung. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat ya ini kan sudah langkah biasa. Dan memang bukan baru sekali ini kan? Bukan baru sekali ini, dan posisi komisaris di BUMN ini ya memang salah satu yang paling simple, karena kita tahu bahwa apalagi dalam konteks sekarang yang menguasai ini kan menterinya, menteri BUMN, dan kita tahu yang diangkat menjadi menteri BUMN hari ini adalah salah satu pemimpin relawan dan tim sukses pada waktu itu. Jadi saya rasa itu secara politically speaking ya itu sesuatu yang pasti terjadi, gitu. Nah, jadi saya rasa memang pertanyaan kedua ada soal right man on the right place itu. Nah, dan saya rasa kalau bicara soal balas budi pasti itu juga menjadi nomor 2, ya kan. Dan kita tahu juga bahwa di dalam politik bahkan sebetulnya masalah bagi-bagi jabatan ini bukan hanya untuk relawan, tapi juga untuk lawan. Jadi kita juga mesti lihat ada kemungkinan mereka yang tadinya kritis didiamkan dengan jabatan komisaris begitu ya. Jadi itu adalah teknik yang sangat lazim dalam politik gitu. Karena itu memang harus diawasi dan dicermati. Atau memang juga orang-orang yang kritis itu sebenarnya bukan mengkritisi sesuatu tapi mengincar jabatan itu kali ya. Iya, ada biar juga nanti didiamkan begitu ya. Jadi ada juga yang memang sengaja membuat suara ketika belum ada jabatan, ya kan. Begitu diberi jabatan ya kemudian tidak lagi bersuara kritis. Nah ini soal juga gitu loh. Tapi soal bagi-bagi jabatan Pak Andreas, apakah memang sudah dipatok sebelumnya setelah kabinet itu tersusun, kemudian nanti para relawan atau orang-orang yang pro mendukung pada saat Pilpres Jokowi JK kemarin untuk nanti ditempatkan di posisi-posisi tersebut? Ya itu tadi gitu, artinya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Zaim tadi, memang betul apa ya dimanapun jamak lah terjadi. Jamak lah terjadi ada aspek balas budi di situ. Nah, cuma memang hal yang harus diperhatikan juga adalah kompetensi gitu. Kompetensi dari mereka yang ditempatkan itu. Tapi kan nggak ada uji kompetensinya Pak untuk komisaris. Kan nanti ada ujian di OJK kalau tidak salah, itu akan menguji mereka. Gitu. Justru di sini akan akan teruji gitu kompetensi. Kita berharap bahwa OJK juga akan melakukan fit and proper test secara profesional gitu, karena ya bagaimanapun ya aspek balas budi oke saja gitu, tetapi kompetensi harus tetap menjadi pertimbangan, karena ya pemerintahan ini kalau kita mulai ketika kita bicara dulu soal kabinet, kita bicara soal bagaimana penempatan komposisi di kabinet ketika itu kan sangat kritis orang gitu melihat Pak Jokowi yang ketika itu masih
presiden terpilih. Ya bicara soal proporsi antara partai politik, antara non partisan, kemudian siapa yang harus ditempatkan di mana sesuai dengan kompetensinya, dengan berbagai macam kriteria. Saya kira ya aspek ini pun harus diperhatikan gitu. Pilih menteri aja makan waktu lama, jangan Pak. sampai juga seperti tadi. Orang karena kritis kemudian untuk didiamkan dikasih jabatan gitu. Dikomisariskan gitu ya. Setelah itu tetap mau jadi pengamat, tetapi gaji dapat dari BUMN ini kan lucu juga. Ya, itu namanya numpang hidup, Pak. Saya kira itu numpang hidup dari jadi nanti lama-lama jadi ininya parasitnya negara. Gitu. Ya. Tapi saya kira justru di situ persoalannya itu kan normatif sekali dan secara peraturan kan tidak ada fit and proper test untuk komisaris dan itu menurut saya justru OJK kan hanya untuk lembaga keuangan, iya, itu bank dan seterusnya. betul. Tapi kan BUMN banyak banget, Pak, ratusan. Iya, Pak, ada ratusan dan lubang besarnya justru di situ. Jadi kalau misalnya direksi secara peraturan kan dia harus fit and proper test. Betul. Kenapa komisaris tidak? Padahal kalau dilihat dari tanggung jawabnya sebenarnya hampir sama. Bahkan komisaris itu memegang policy. Dia bisa mengendalikan direksi. Dia punya veto ya. Punya veto, punya penentu policy dan sebagainya. Nah, disitulah menurut saya ini yang jadi lubang besar gitu loh. Sedangkan direksi yang dengan prosedur seleksi proper and fit proper test saja kita tahu juga banyak sekali unsur politisnya. Apalagi komisaris yang tapi kalau direksi, Pak, longgar. melalui fit and proper test dan layak artinya sudah melalui proses. Betul, at least ada perkara dia prosesnya. kebetulan orang atau partisan dari partai politik atau pendukung Jokowi JK, tidak ada masalah kan? Betul, Karena sudah melalui prosedur proses. paling tidak melalui proses itu. Iya, tapi bagaimana mengukur layak atau tidaknya seseorang yang tadinya dianggap sebagai relawan pro Jokowi misalnya, kemudian duduk sebagai komisaris dalam BUMN? Ya paling tepat adalah rekam jejak. Rekam jejak dia. Rekam jejak sebagai relawan. Iya, itu problem. Maksud saya rekam jejak dalam hal kompetensi, ya kan? Kompetensinya ada atau tidak, gitu. Jadi kalau tidak kompeten, menurut saya sangat berbahaya. Atau mungkin karena komisaris kan tidak operasional ya Pak ya. Jadi kan peran direksi kan lebih vital dalam day by day activity dalam BUMN itu. Kalau komisaris saya kan terus setuju juga gitu. Karena bagaimanapun dia dia merupakan representasi mewakili negara gitu. Duduk di suatu perusahaan milik negara gitu. Sehingga bagaimanapun kompetensi itu harus mempunyai sense of ya untuk mengawasi ya, sense of watching atau Ya, sense dan justru non-partisannya menjadi sangat penting. Kalau dia justru membawa-bawa kepentingan politik secara partisan, dia akan. Tapi kalau non partisan Pak, apa untungnya bagi partai politik pengusung atau penguasa? Saya kira justru dalam hal ini ya, saya sebagai seorang partisan dari partai politik, PDI Perjuangan sangat teliti juga gitu. Ketika ada orang yang memang diminta dari partai, kita juga mengirimkan orang yang mempunyai kompetensi dan profesional. Dalam kasus ini PDI Perjuangan clear. Tidak terlibat sama sekali. Tidak. Jadi benar-benar di sini misalnya ada beberapa nama yang kemudian masuk di dalam komisaris perbankan itu orang-orang yang profesional. Misalnya Sony Kera, siapa sih yang itu kita bisa lihat track recordnya. Atau Pataniari Sihan ya, seorang doktor ilmu hukum dan memahami persoalan-persoalan yang menyangkut pengawasan dalam perbankan, dia memahami benar soal perundang-undangan. Sehingga dalam kaitan ini ya PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung pemerintah, kita tidak sembarang juga gitu menempatkan atau mengirim orang ketika tidak ada satupun nama yang diusulkan DPP untuk masuk dalam jajaran komisaris yang sekarang. Dalam posisi ini ya kalau memang pemerintah di dalam hal ini membutuhkan, kita kirim. Ya, tapi kan saya kira gini, kepentingan politiknya kan bukan hanya kepentingan politik partai dalam hal ini, misalnya PDIP, tapi misalnya dalam hal ini pemerintahan Pak Jokowi lah, dalam faksinya sendiri, gitu. Nah itu yang saya maksud dengan partisan. Padahal dalam faksi ada faksi lagi ya. Ada faksi lagi gitu. Jadi kepentingannya bisa menjadi sangat sempit, sangat pribadi-pribadi misalnya. Jadi saya rasa kalaupun misalnya katakanlah di PDIP ada seleksi, nah ini kan internal. Nah harusnya menurut saya dibuka secara transparan sehingga masyarakat tahu bahwa ini orang cocok atau tidak. Satu, yang kedua, yang disebut tadi mungkin hanya 1-2 orang, kita tahu ada ratusan posisi komisaris. Banyak yang tersembunyi daripada yang terbuka. Sekarang gini Mas Doni, kalau partai politik kita bertanggung jawab gitu.
Tapi kalau relawan siapa yang bertanggung jawab? Ya yang menempatkan dong, otomatis kan. Ya oke. Artinya ini kan dalam konteks itu internalnya ada BUMN. faksionalisme. Enggak, ini jelas. Kalau partai politik kan kita tahu gitu, Iya. track recordnya, dan mereka mempunyai track record di partai politik gitu. Ya kan Tapi kalau relawan kita Kan itu relawan sebelum dia jadi komisaris, Pak. Setelah jadi komisaris, dia harus lepas semua Betul. atribut yang disandang. Presiden harus bertanggung jawab melalui Menteri BUMN, gitu kan. Masalahnya kan Menteri BUMN lagi... Setuju. Dalam hal Masalahnya ini setuju. Menteri BUMN katanya lagi nggak disukai sama ibu nih. Itu nggak ada urusan gitu. Artinya itu lain urusannya. Nah, Beda-beda, artinya ini kan? kan secara intern juga ada faksi-faksi kan, antara yang the so-called dari partai dan Iya. relawan, Iya. yang kepentingannya lebih politik pribadi-pribadi. Nah, menurut saya ini kan lebih riskan dalam konteks bahwa kita berbicara mengenai perusahaan Iya. negara Iya. yang kepentingannya Riskan adalah artinya untuk akan memberi rakyat. dampak langsung kepada BUMN kan? Dengan sendirinya. Oke, baik.